Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kalau kita mendengar apa yang menjadi argumentasi daripada Roy Panji selama ini, yang selalu mendorong Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya, itu betul-betul satu pernyataan yang menurut saya sangat goblok ya. Dan itu terkonfirmasi sahabat pada saat Roy Panji ditantang oleh salah satu host TV nasional. Ternyata apa yang dilakukan oleh Panji itu tidak juga mau membuka rekeningnya, padahal sangat tegas, keras apa yang selama ini dia nyatakan terhadap Pak Jokowi. Bukan saja ijazahnya Pak Jokowi, tapi giliran dia disuruh membuka rekeningnya, dia tidak mau. Malah yang menantang itu dia suruh buka rekeningnya. Jadi memang sesungguhnya orang ini tahu bahwa apa yang saya lakukan ini salah, apa yang saya lakukan ini keliru. Tapi karena dasarnya kebencian, dasarnya adalah pesanan, dan boleh jadi memang bayarannya besar, akhirnya kebodohan itu dia pertontonkan terus di publik. Dan sampai hari ini diskusinya di setiap tampil di media TV nasional pasti bahasanya itu. Apa susahnya memperlihatkan ijazah Pak Jokowi? Kalau begitu apa susahnya juga kamu memperlihatkan rekeningmu? Buka saja. Ngapain orang yang menuduh kau suruh membuka? Kalau kamu berpikir sebagaimana yang kamu tuduhkan ke Pak Jokowi, atau sebagaimana yang kau inginkan terhadap Pak Jokowi. Nah, hal inilah yang membuat netizen speak up sahabat. Roy Panji betul-betul ditelanjangi di sini. Nah, seperti apa videonya? Ini kita cek secara bersama-sama. Buka aja rekeningnya Mas Roy Suryo, berani? Orang yang nuduh itu buka dulu dia. Kalau saya dengan tenang saja, silahkan buka. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Kemakan omongannya sendiri. Gitu loh. Buka dulu rekeningmu, gitu loh. Iya, buka dulu topengmu. Kenapa yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Roy Suryo. Oh iya, dia berani nuduh kan, harusnya dia juga bertanggung jawab kan. Ternyata ngomongin diri sendiri juga pada akhirnya. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Selama ini banyak loh statement yang datang seperti ini untukmu, untuk urusan ijazah Pak Jokowi. Enak aja nyuruh nunjukkan ijazah. Emang kau siapa? Ternyata ini orang bisa berpikir kayak gitu juga ya. Tapi kenapa di saat dia menjadi seorang pelaku, dia nggak bisa menempatkan itu pada dirinya? Dia memaksa aja Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Padahal dia udah punya statement seperti ini. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Astaga naga. Ternyata memang benar ya, orang-orang itu pintar untuk mengoreksi orang lain aja. Kalau mengoreksi dirinya sendiri, nggak ngerti lah. Sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Tuh kan, rasanya kalau dituduh, difitnah, kan nggak enak juga. Nah, ya rasanya seperti itu. Lah inilah apa yang kau Muka tanam, tembok kau itu, tuai Bu. sekarang. Bagaimana kau menuduh Pak Jokowi? Bagaimana kau menghujat Pak Jokowi? Nah sekarang, apa yang kau tuduhkan kepada Pak Jokowi, kau yang merasakan juga. Yang nggak enak, difitnah orang itu nggak enak. Ya sakit hati kan, ya kan? Merasa nggak enak kan? Ya samalah. Cuman bedanya Pak Jokowi diam, kamunya yang koar-koar. Seperti yang kamu bilang, kalau dia menuduh, ya harus dibuktikan dong. Ya sekarang kamu buktikan dong. Buktikan saja. Harusnya yang menuduh itu yang membuktikan kan? Ya kamu sendiri yang ngomong. Nah, kalau untuk melihat rekeningmu, kamu juga nggak mau. Ya siapa dia melihat rekening saya? Begitu juga dengan Pak Jokowi, siapa lu mau lihat ijazah saya? Makanya, kalau kamu tidak mau difitnah sama orang lain, ya jangan memfitnah, Roy. Ya itulah, ya apa yang kau tanam kau akan tuai. Apa yang kau sebarkan kejelekan, kau akan menerima kejelekan juga. Nah, sekarang apa yang kau katakan buktikan. Bahwasanya kalau kamu menuduh, ya buktikan gitu loh. Ya, bagaimana tuh caranya kamu bisa mendapatkan yang asli? Nah, walaupun kamu ke rumahnya Pak Jokowi pun, kalau kamu minta yang asli, lu siapa? Sama seperti kamu yang bilang,
Kalau ada orang yang minta rekening kamu, lah lu siapa? Nah dari sinilah kita tahu guys. Sebenarnya dari sinilah yang waras paham, yang nggak waras ngeyel. Kalau kita ya melihat drama Korea seperti ini, wow gemes juga ya. Padahal kita ini hanya melihat, gemes juga melihat orang-orang seperti ini dibiarkan berkeliaran seperti ini, ya bikin gaduh. Tapi mereka tidak merasa bikin gaduh. Yang bikin gaduh Pak Jokowi, yang memulai Pak Jokowi, itu mau mereka. Jadi dari sini guys, ya, yang penting. Akhirnya kan ditampol oleh netizen sahabat. Dan ini salah satu kesyukuran kita, karena kemudian dengan diskursus ini banyak rakyat yang ikut sama-sama belajar bagaimana melihat tuduhan-tuduhan palsu atau narasi-narasi penyesatan yang dilakukan oleh para teroris ini. Dan mereka sangat percaya diri bicara. Kenapa? Karena yang dibicarakan adalah kebenaran. Di mana mereka tahu bahwa yang namanya Roy Panci ini hanya menipu kita semua. Dan momentum ini betul-betul diperlihatkan oleh netizen. Jadi dia senang menuduh orang, tetapi ketika dia dituduh, dia ngelesnya minta ampun. Itu yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa sesungguhnya Roy Suryo ini, Panci ini sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah bentuk kesalahan. Menuding Pak Jokowi ijazahnya palsu dan menyuruh Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Karena ketika hal yang sama dikembalikan ke dirinya, dia ngeles. Untuk apa mau lihat rekening saya? Buka aja rekeningmu duluan. Jadi memang tak balik-balik ini situasi yang ada hari ini sahabat ya. Nah, itulah secerdas apapun orang, sepintar apapun orang, dokter apapun orang, profesor apapun orang, kalau kebencian yang dipelihara, maka dia akan cenderung menggiring kita untuk bodoh. Nah, inilah yang terjadi pada mereka semua ini. Roy Panci ini bukan orang yang bodoh-bodoh amat. Dia ini cerdas. Mantan menteri, mantan anggota DPR RI, mantan kepercayaan Pak SBY. Jadi bukan kaleng-kaleng ini orang. Tetapi karena mungkin ada hal yang dia harapkan dulu waktu pemerintahannya Pak Jokowi, tapi itu dia tidak capai, karena dia juga kan dulu merasa dekat dengan Pak Jokowi. Ini makhluk ini, sebagai orang yang dari Jawa Tengah kan, Pak Jokowi kan dari Jawa Tengah juga. Tetapi ya disitulah ketika harapan tidak terpenuhi, dia mencari kesalahan-kesalahan terus. Dan karena tidak ada kesalahan yang biasa dia dapatkan, makanya isu receh ini yang dimunculkan. Akhirnya hari ini menjadi pesakitan. Dan saya yakin Panci ini akan ditahan sahabat, sekuat apapun orang-orang yang ada di belakangnya. Sekalipun itu partai biru, partai merah, saya yakin hukum akan ditegakkan. Terlalu kurang ajar ini kalau mereka semua dibiarkan bebas berkeliaran terus-menerus, menyebar hoaks, membangun narasi kebencian, dan ini sangat tidak mendidik untuk generasi kita. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.